Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul, saya dari R002 dengan ujung NIM 59, yang dimana di sini saya sedikit menjelaskan tentang Perang Dingin, yang dimana Perang Dingin ini merupakan suatu periode panjang ketegangan global yang berlangsung setelah berakhirnya Perang Dunia II. Ketika dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat yang memimpin blok barat dengan ideologi liberalisme, demokratik, dan kapitalisme, yang berhadapan dengan Uni Soviet yang memimpin blok timur dengan ideologi komunisme dan sosialisme terpusat, sehingga menciptakan persaingan ideologi, politik, militer, dan ekonomi, dan teknologi yang tidak secara langsung meledak menjadi perang terbuka antara keduanya, tetapi menebarkan konflik di berbagai wilayah dunia melalui perang proksi, perlombaan senjata, kompetisi luar angkasa, tekanan diplomatik, pembentukan aliansi militer, serta propaganda ideologi yang memengaruhi tata dunia selama hampir setengah abad. Perang Dingin bermula dari perbedaan tujuan kedua negara setelah Perang Dunia II berakhir, sebab Amerika Serikat menginginkan dua pasca perang yang mengarah pada ekonomi pasar bebas, demokrasi liberal, serta keterbukaan perdagangan internasional, serta Uni Soviet yang berusaha memperluaskan pengaruh komunisme dan menciptakan zona penjangga di Eropa Timur agar negaranya aman dari kemungkinan invasi seperti dialaminya saat perang. Ketegangan ini diperparah oleh rasa saling curiga yang semakin besar ketika Amerika Serikat mengembangkan senjata nuklir pertama di dunia dan berhasil menggunakannya di Hiroshima dan Nagasaki. Sementara Uni Soviet kemudian mengejar ketinggalan dengan melakukan uji coba bom atom pada tahun 1949, sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, dunia memasuki era ketika dua negara yang saling mengancam dengan senjata yang mampu memusnahkan seluruh peradaban. Latar belakang Perang Dingin semakin jelas ketika perundingan pasca perang seperti Konferensi Yalta dan Potsdam gagal menciptakan kesepakatan mengenai masa depan Eropa Timur, sebab negara-negara seperti Polandia, Hungaria, Bulgaria, Rumania, dan Jerman Timur berada di bawah pengaruh langsung oleh Uni Soviet yang menetapkan pemerintahan komunis, sedangkan Amerika Serikat menilai langkah tersebut sebagai upacara ekspansionis yang melanggar prinsip kebebasan bangsa-bangsa untuk menentukan sistem politiknya sendiri. Kebijakan Amerika Serikat yang tercermin dalam Truman Doctrine pada tahun 1949 yang menyatakan bahwa Amerika akan membantu negara-negara yang terancam jatuh ke pengaruh komunisme, menjadi tanda dimulainya politik penahanan yang dimaksud untuk menghentikan penyebaran komunisme ke wilayah lain. Tidak lama kemudian, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan yang memberikan bantuan ekonomi besar-besaran kepada negara Eropa Barat untuk mempercepat pemulihan ekonomi mereka, sehingga diharapkan negara-negara tersebut tidak jatuh dalam kemiskinan yang dapat memicu naiknya komunisme. Uni Soviet memandang semua ini sebagai strategi Amerika untuk memperluas kapitalisme, menekan negara komunis, dan membentuk front anti-Soviet, sehingga kedua blok semakin menjauh dalam
relasi internasional. Kronologi Perang Dingin awalnya ditandai krisis Berlin pertama pada tahun 1948 sampai 1949, ketika Uni Soviet memblokade seluruh jalur darat menuju Berlin Barat dengan harapan memaksa wilayah utuh untuk menyerah. Namun, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya merespon dengan Berlin Offensive, sebuah operasi besar yang mengirimkan suplai makanan, obat-obatan, dan bahan bakar melalui udara selama hampir 1 tahun. Yang kemudian menegaskan bahwa Barat tidak akan membiarkan peluasan Soviet di wilayah itu. Ketegangan meningkat lagi ketika blok Barat membentuk NATO pada tahun 1949 sebagai aliansi militer untuk menghadapi kemungkinan serangan Soviet. Dan sebagai pembalasan Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai aliansi militer negara-negara komunis di Eropa Timur. Persaingan ideologi kedua blok kemudian masuk ke fase konflik bersenjata tidak langsung melalui Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Ketika Soviet dan Tiongkok menyerang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat untuk semenanjung Korea menjadi salah satu panggung penting perang proksi, dan konflik ini berakhir dengan gencatan senjata, bukan perdamaian, sehingga menciptakan garis demilitarisasi yang terus eksis hingga kini. Dan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, Perang Dingin memasuki fase baru berupa perlombaan teknologi dan antariksa setelah Uni Soviet meluncurkan Sputnik pada tahun 1957. Satelit buatan manusia pertama luar angkasa yang mengejutkan dunia dan membuat Amerika Serikat merasa tertinggal, sehingga memicu pendirian NASA dan proyek luar angkasa besar-besaran yang kemudian mencapai puncak pada tahun 1969 ketika Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Pada saat yang sama, hubungan kedua negara kembali berada pada titik berbahaya ketika terjadi krisis rudal Kuba pada tahun 1962 dan ketika Amerika Serikat menemukan bahwa Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba, hanya berjarak 150 km dari pesisir Amerika. Dunia berada pada ambang perang nuklir, tetapi akhirnya kedua pemimpin George Kennedy dan Nikita Khrushchev mencapai kesepakatan untuk menarik rudal Soviet dari Kuba dan rudal Amerika dari Turki secara diam-diam. Dan peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuatan global dan mendorong kedua negara menciptakan konflik antara Washington dan Moskow serta merintis perjanjian pengalihan senjata. Dan di mana pada tahun 1970-an hubungan kedua negara mengalami periode pelonggaran ketegangan yang dikenal sebagai Detente, yang ditandai oleh perjanjian START, satu perjanjian anti-imperialisme yang dikenal juga sebagai ABM, serta berbagai dialog diplomatik untuk mengurangi intensitas perlombaan senjata. Namun, Detente memudar ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979
yang dianggap Amerika Serikat sebagai indikasi bahwa Uni Soviet ingin memperluas pengaruh di Asia Tenggara. Sehingga Amerika menanggapi dengan embargo ekonomi, boikot Olimpiade Moskow tahun 1980, dan peningkatan bantuan militer kepada kelompok Mujahidin di Afghanistan pada awal tahun 90-an di bawah kepemimpinan Ronald Reagan. Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Uni Soviet dengan retorika anti-komunis yang keras dengan program pertahanan seperti strategi Davis yang dikenal juga sebagai SDI, yang memicu kegelisahan Soviet karena ancaman keunggulan teknologi militer Amerika. Namun, dinamika berubah drastis ketika Mikhail Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet pada tahun 1985 dan mengeluarkan kebijakan Glasnost dan yang ditunjukkan untuk membuka kebebasan publik, memperbaiki sistem ekonomi Soviet yang stagnan, serta mengurangi beban biaya militer yang telah melemahkan kondisi domestik. Kebijakan ini membuat negara-negara Eropa Timur memulai melakukan reformasi politik yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan komunis di Polandia, Hungaria, Slovakia, dan Rumania. Hingga puncaknya terjadi pada tahun 1989 ketika tembok Berlin runtuh dan Jerman kembali bersatu. Perubahan besar ini melemahkan posisi Uni Soviet hingga akhir pada tahun 1991. Negara tersebut bubar menjadi beberapa negara baru, menandai berakhirnya Perang Dingin secara de facto. Dan juga dampak Perang Dingin ini sangat luas dan kompleks, mempengaruhi struktur politik dunia, aliansi militer, perkembangan teknologi, kehidupan sosial masyarakat, dan juga serta orientasi ekonomi global. Secara politik, dunia terbelah ke dalam dua blok besar sehingga berbagai negara dipaksa memiliki posisi, menciptakan ketegangan diplomatik dan berbagai konflik regional yang meninggalkan luka berkepanjangan. Perang proksi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menyebabkan jutaan korban jiwa dan kehancuran ekonomi serta ketidakstabilan politik jangka panjang yang masih terasa hingga kini. Secara ekonomi, kedua blok mengembangkan sistem ekonomi yang berbeda sehingga membentuk pemetaan global antara negara kapitalis dan komunis yang kemudian memengaruhi arah pembangunan dan hubungan perdagangan internasional. Secara teknologi, Perang Dingin memicu perkembangan luar angkasa, komputer, senjata nuklir, dan teknologi komunikasi yang masih menjadi bagian penting kehidupan modern secara sosial. Dan juga Perang Dingin ini menciptakan propaganda besar-besaran, ketakutan terhadap perang nuklir, dan pembatasan kebebasan di beberapa negara demi menjaga loyalitas terhadap salah satu blok. Dan juga Perang Dingin ini berakhirnya membentuk dunia modern melalui pembentukan NATO yang terus bertahan hingga kini. Kemunculan negara-negara baru bekas Uni Soviet merubah arah politik Eropa Timur, serta perkembangan globalisasi ekonomi setelah Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya kekuatan superpower pasca tahun 1991. Meskipun secara formal berakhir, ketegangan antar negara besar yang menjadi warisan Perang Dingin masih tercermin dalam konflik geopolitik kontemporer, sehingga Perang Dingin tetap menjadi salah satu periode sejarah paling menentukan dalam membentuk konfigurasi dunia masa kini. Dan itulah yang dapat saya jelaskan tentang Perang Dingin ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perang Dingin bukan hanya soal tembok Berlin. Ada banyak simbol lain yang menggambarkan ketegangan antara blok barat dan timur. Pertama, rudal Kuba. Krisis terdekat dunia dengan perang nuklir. Ketika Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba, hanya 150 km dari pantai Amerika Serikat. Presiden AS John F. Kennedy menanggapinya dengan blokade laut, dan dunia menahan napas selama 13 hari. Simbol nyata ketegangan nuklir di puncak Perang Dingin. Kedua perlombaan antariksa mesatukan dan Uni Soviet berlomba menguasai luar angkasa, mulai dari satelit Sputnik pertama oleh Soviet hingga pendaratan manusia di bulan oleh AS. Perlombaan ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal dominasi, ideologi, dan prestise global. Ketiga, NATO versus Pakta Warsawa. Blok Barat membentuk NATO, sementara Blok Timur membalas dengan Pakta Warsawa. Kedua aliansi militer ini menjadi tulang punggung kekuatan politik dan militer Perang Dingin, mewakili ketegangan dan potensi konflik yang selalu mengintai. Keempat, Korea dan Vietnam. Perang proksi konflik di Korea dan Vietnam adalah perang tidak langsung antara AS dan Uni Soviet, di mana dua negara superpower itu mendukung pihak berbeda. Simbol bahwa Perang Dingin bukan hanya perang ideologi, tapi juga perang nyata yang merenggut jutaan nyawa. Kelima, propaganda dan spionase. Bayangkan dunia di mana berita adalah senjata, film, radio, dan media menjadi alat propaganda besar, dan agen rahasia berlomba mengintai dan menjatuhkan musuh. Simbol Perang Dingin yang tak terlihat, tapi berdampak besar. Penutup. Jadi, selain tembok Berlin, Perang Dingin punya banyak simbol yang memperlihatkan betapa dunia terpecah dan tegang. Masing-masing simbol ini mengingatkan kita, di balik kedamaian yang rapuh, ada konflik dan pertarungan pengaruh yang terus berlangsung.